tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah. Ya, kita baca dulu, karena soalnya banyak di akhir-akhir sekarang ini banyak orang yang kadang minta ke kuburan, minta ke nenek moyang, minta ke ini. Ya, itu di dalam Islam tidak ada. Kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas. Ini perlu cermat kita. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas. Biasanya orang-orang terdahulu itu, tapi sampai sekarang juga ada kiai-kiai yang misalnya nama bapaknya itu Abdullah, nama anaknya Muhammad, kan? Muhammad bin Abdullah. Nanti anaknya nanti kalau lahir lagi dinamakan Abdullah lagi. Jadi turun temurun begitu. Misalnya kayak kiai siapa gitu, yang namanya, nama ayahnya itu siapa, nama beliau siapa. Nah, nanti nama anaknya itu dinamakan kembali nama ayahnya. Nah, ketika nanti nama cucunya nanti dinamakan nama kakeknya lagi, seperti itu. Nah, ini An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan keduanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, dia berkata, kuntu, saya pernah, katanya, khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Saya pernah suatu hari di belakangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasul bersabda, ya gulam, wahai anak, katanya, inni uallimuka kalimatin. Ini sesungguhnya saya kata Rasul, uallimuka, akan mengajarkanmu kalimatin, beberapa kalimat. Maksudnya kita itu penting ya, sebagai seorang guru misalnya, atau sebagai seorang ayah itu, kita boleh memberikan, nak sini dulu, saya ingin memberikan beberapa pelajaran kepadamu. Maksudnya itu nasihat. Guru juga boleh misalnya, sini kudai kaba, aku nak ngajari kaba ini hadis Rasul, aku nak nyampaikan ini kepada kamu. Boleh. Tidak harus di jam pelajaran. Misalnya kan kalau guru kan harus di kelas. Enggak begitu. Nah, sama seperti Abil Abbas ini, dia pernah di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mungkin lagi berjalan, dan kemudian meskipun dalam perjalanan itu Rasul juga menyampaikan perkara nasihat kepada beliau. Banyak orang tua sekarang itu yang tidak lagi menasihati anak. Pokoknya anak sekolahlah, anak misalnya belajarlah di rumah, tapi miskin nasihat anak kita sekarang. Bahkan anak jauh sekali, malah kalau dinasihati juga kabur dari orang tuanya. Padahal fungsi orang tua itu juga sebagai guru bagi anaknya. Ya gulam, ini u'allimuka kalimatin. Wahai anak, saya akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Maksudnya itu, kalimat itu adalah beberapa kata, beberapa nasihat, beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka nanti Allah akan menjagamu. Jadi kita itu menjaga Allah itu artinya, bisa tidak kita menjaga hati kita itu bisa selalu terkait sama Allah. Jaga sholat itu artinya jaga Allah. Jaga puasa kita itu dari tidak batal itu bagian daripada kita menjaga Allah. Menjaga kekhusyuan sholat kita itu juga menjaga Allah. Artinya kadangkala kita puasa ini kan, puasa aja batal sering. Apa yang membatalkan puasa? Ya misalnya tidur terlalu lama, itu kan batal puasa. Nonton film yang misalnya akan mengundang syahwat kita, ya iya batal puasa. Atau nelpon teman terdekat kita yang juga mengundang syahwat, ya batal puasa. Mencium makanan berlebihan, ya batal puasa. Ini, mak, aku gila pun makan, cium aja jadilah.
aku ibu lagi masak gitu, dicium, wah kemudian masakan mak kami nih gitu. Ya jangan gitu, artinya apa ya, itu juga membatalkan puasa. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjaga. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah maka kamu akan menemukan Allah di hadapanmu. Berupa apa? Pertolongan maksudnya. Maka kalau kita itu serius di dalam ibadah ini, maka ibadah itu akan mendatangi kita. Jadi gini, misalnya ya, kalau kita sedekah, maka di balik sedekah ini nanti bukan sekarang. Allah mungkin tidak akan membayarkan. Bisa kalau kita sedekah 10.000 maka Allah akan ganti seperti janji Allah itu akan Allah ganti berlipat-lipat. Tidak harus melalui uang saja diganti oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Boleh jadi misalnya kita harusnya kecelakaan, tapi gara-gara kita memberi sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala, kan dikatakan tidak akan sedekah tidak mampu mendahului musibah. Bahwa musibah itu bisa tertolak dengan kita bersedekah. Ya begitulah. Maka ketika kita menjaga Allah, maka kita akan menemukan bahwa Allah ada di hadapan kita. Nggak nyangka aja misalnya, loh kok ketika saya di pesantren itu nggak pernah kelaparan ya, ada aja orang yang nolong saya. Oh boleh jadi ketika di rumah ibu kita sering nolong orang lain, atau kita waktu di rumah dulu sering bantu orang lain, ketika di pesantren dibantu terus oleh orang lain. Apalagi dalam kehidupan nanti bukan lagi di pesantren, kita udah sama-sama hidup di masyarakat. Maka itu luar biasa. Kadangkala saya aja nggak nyangka bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan saya itu boleh jadi adalah balasan kecil dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kebaikan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Maka jangan pernah remehkan kebaikan kecil. Karena boleh jadi kebaikan kecil itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kebaikan besar tapi senantiasa kita pamer-pamerkan, kita riak-riakkan, kita cerita-ceritakan kepada orang lain. Iza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita kan kalau begini, saya minta kepada orang tua saya, Bapak, aku minta tanci 100.000. Ya paling dikasih sama Bapak 100.000. Tapi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang lebih daripada yang kita pinta itu. Doa itu begini sistemnya. Ada doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berangsur. Kita misalnya, ya Allah, berikanlah saya, mudah-mudahan saya pengen rumah, mudah-mudahan tercapai kami punya rumah di tahun ini. Amin. Itu kan doa saya. Maka boleh jadi Allah berangsur-angsur ngasihnya. Enggak harus rumah dulu. Allah kasih uang buat beli tanahnya dulu. Nanti beberapa bulan Allah kasih uangnya buat, ada rezekinya buat beli semennya, buat beli batunya. Terus Allah kasih lagi, nah ini biaya tukangnya ada. Berdiri sebuah rumah. Ada kalanya memang doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala diijabah sesuai permintaan kita. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa punya rumah. Tiba-tiba kita menang undian. Atau ada ada rezeki yang tidak tahu disangka dari mana datangnya, tiba-tiba dikasihkan kita dan kita bisa beli rumah utuh. Ada kalanya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi keinginan kita. Nah ini ya, mudah-mudahan sih doa kita sih melebihi daripada yang kita inginkan. Padahal kita minta, ya Allah mudah-mudahan kami bisa punya rumah di tahun ini. Oh tiba-tiba Allah kasihkan bukan hanya punya rumah, isinya Allah kasih. Yang tadi rencana kita nggak pengen punya punya garasi, tiba-tiba ada rezekinya beli garasi sama mobilnya. Gitu.
Karena jangan pernah meremehkan doa. Maka ada orang yang mengatakan berdoa itu seakan-akan mengayuh sepeda. Maka kalau berhentilah juga ini sepeda kita. Maka jangan pernah berhenti. Habis sholat berdoa lagi. Beda ya, misalnya saya. Ada orang selalu minta kepada saya, kan bosan. Ustadz minta ini, bolehlah sehari 2 hari. Udah seminggu minta terus, kan kita, iya, kalau mau ini minta manjang. Kan begitu. Tapi kalau misalnya kita minta kepada Allah, Allah malah suka, Allah riang. Allah tuh suka kalau ada hambanya berulang-ulang minta, ya Allah minta lagi, ya Allah minta lagi. Nanti sholat zuhur minta lagi, sholat asar minta lagi, sholat maghrib. Dan Allah tidak pernah jemu seperti jemunya manusia. Ayo, kalau memang mau berpikir bahwa kalau misalnya kenapa di hadis ini dikatakan iza sa'alta fas'alillah, apabila kamu meminta maka mintalah kepada Allah. Karena kenapa? Hanya Allah zat yang tidak pernah bosan untuk dipintai. Ayo ngomong, Ustadz kenapa hadis itu harus kalau mau minta kepada Allah? Ayo, siapa yang berani saya pintain tiap hari sekarang? Siapa orang yang mau seperti Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah marah, nggak pernah murka, bahkan senang, bahkan bahagia ketika dipintai? Ayo. Kenapa hadis ini mengatakan apabila meminta, mintalah kepada Allah? Kenapa nggak disuruh minta kepada orang tua? Ayo, kita aja minta kepada orang tua. Bapak minta duit berapa? 100.000. Batan tapau. Jadilah 50 au. Begitu. Kalaupun Bapak minta uang belanja 20.000, kita merengek, enggak bakal dikasih lagi. Paling ditambah dikit. Besok minta lagi, ya minta manjang, dimarah kita. 3 hari minta berturut-turut, enggak direken lagi. Udahlah terserah kau. Dalam tanci yang mendak tanci. Gitu. Ayo. Kenapa hadis ini ada orang mungkin yang mengatakan, kenapa harus minta pada Allah, tidak minta kepada yang lainnya? Saya bisa kok dipintain gitu. Ayo, siapa di sini yang betul-betul bisa untuk dipintain tiap hari oleh orang lain? Tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita meminta. Maka paslah Rasul mengatakan pilihannya betul. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa kata Rasul? Wa idza sta'anta, apabila kamu memohon pertolongan, maksudnya ketika kita itu gundah gulana gitu kan, ada masalah bertubi-tubi tidak selesai. Ya Allah, gimana ini, kemana lah aku minta tolong ini? Fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis qudsi yang mengatakan Allah itu paling malu, kata Allah, aku itu paling malu kepada orang yang bersujud, orang yang berdoa, kemudian aku tidak mengabulkan doanya. Maka Allah itu malah malu kalau ada doa yang tidak dikabulkan olehnya. Allah itu sangat malu ada orang yang sujud kepadanya, ada orang yang menangis berdoa kepadanya, tapi dia tidak bisa dan dia tidak mengabulkannya. Begitulah. Maka kalau minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar pada manusia itu hanya akan menimbulkan kekecewaan. Kita misalnya bersandar pada Allah, ini aku nelpon itu dulu lah, bisa itu nolong aku. Kita telepon, halo ini bro, halo Bray, misalnya, halo geng, halo guys, gitu. Itu siapa kita telepon? Aduh, aku nih lah susah nih, minta tolong situ sini, ini pacak lagi nggak bisa. Mungkin kapan nih lah yang pacak nolong aku. Minta tolong apa katanya? Aku tuh dang butuh nian duit. Aduh nih 250 pinjami aku kudai. Ya katanya. Di pacak aku minjami mas sebesar itu. Amu 50 ada katanya. Ya begitulah. Kadang-kala kita boleh jadi dia orang kaya, orang semuanya ada, jabatannya tinggi, boleh jadi apa. Tapi nyatanya juga tidak.
Ada orang yang mengatakan, weh, kalau lagi ketemu tuh, kalau apapun, butuh apapun bilang saya. Nggak usah ragu, anggap aja kakak sendiri. Iya, sekali dua kali kita minta tolong sama dia. Tapi kalau berulang kali, bahkan setiap hari, mana mau lagi. Maka biar tidak kecewa, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan menemui kekecewaan kita. Saya misalnya, atau adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah gitu, misalnya. Kita lagi gundah gulana, galau, masalah banyak niat. Tapi ketika sudah sholat berdoa itu seakan-akan lepas sedikit beban, lepas sedikit. Ya udahlah, saya serahkan pada Allah saja. Sholat lagi nanti zuhur, habis doa itu lain. Ada perasaan di mana beban kita sedikit berkurang. Begitulah kenapa Allah menginginkan kita untuk memohon pertolongan kepada Allah. Karena kenapa? Dengan sholat dan doa itu akan meringankan beban kita. Bahkan bukan hanya diringankan, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alam, ketahuilah, annal ummata, bahwa sesungguhnya jika ada umat, segolongan umat maksudnya, lawi jatama'at, apabila mereka berkumpul, ala ayang fauka, untuk memberikan manfaat kepadamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yang fauka, maka sekali-kali mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu, qad katabahullahu laka, yang telah Allah tetapkan kepadamu. Hadis ini indah sekali maksudnya. Kalau ada 1000 manusia, atau misalnya orang sekampung mau memberikan manfaat, mau menaikkan kamu menjadi pemimpin, berkumpul sudah sepakat kamu jadi pemimpin, atau kamu mau diberikan apa gitu. Tapi kalau Allah tidak merestui, tidak akan jadi. Ini misalnya saya mau nyalon DPR misalnya. Weh, itu sekampung udah bilang kita dukung kamu semua. Tapi pada hari H gitu, kenapa nih ada misalnya nggak jadi yang ini tadi nolong kita, nggak jadi yang ini tadi milih kita. Karena kenapa? Allah punya ketetapannya sendiri. Jadi sekalipun itu kita ditolong banyak orang, kalaupun Allah nggak ridho, nggak terjadi. Kalaupun naik misalnya, pasti akan turun lagi. Karena kenapa? Bukan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dipaksa naik, pasti turun lagi. Begitulah, meskipun kita dipaksa diberikan manfaat oleh orang lain, kalau Allah nggak ridho, kalau bukan ketetapan Allah, hilang lagi lah apa yang diberikan oleh orang lain tadi. Begitu juga wa ini jatama'u, apabila mereka berkumpul atau orang-orang ini tadi berkumpul, ala ayyadurruka, untuk mencelakakanmu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yadurruka, maka mereka tidak akan sekali-kali bisa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu, qad katabahullahu alaika, yang telah Allah tetapkan kepadamu. 1000 orang mau mencelakai kita, sekampung orang mau mencelakai kita, tapi kata Allah nggak bisa, kata Allah bukan ketetapan Allah juga nggak bisa. Maka kita tuh sebenarnya benar itu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah saja sebagai penolong kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rufi'atil aqlam wa juffatit suhufi, bahwa di Lauhil Mahfuz itu pena-pena itu sudah dicatat. Kemarin kan kita sudah bahas tuh waktu penciptaan manusia. Ketika manusia berumur 120 hari, itu diatur apanya? Balaknya, jodohnya, rezekinya, mautnya. Semua ada aturannya. Bala itu artinya ujiannya. Apa sih ujian di dalam hidup nanti? Apa saja? Musibah apa saja yang ditemui? Jodohnya, rezekinya, mautnya. Ini semuanya akan ditemukan oleh kita di dalam kehidupan. Maka Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting kita itu tetap istiqomah
beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tuh suka sama orang yang istiqomah. Bukan orang yang beribadah tapi dia hanya ibadah itu hanya sekedar ibadah saja. Riwayat rawahu at-Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Waqala, beliau mengatakan hadisun hasan sahih. Hadis ini hasan dan sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmizi, dan di dalam riwayat selain Imam Tirmizi, apa redaksinya? Ihfazillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, maka kamu akan menemukan Allah di hadapanmu. Yang seperti yang kita jelaskan tadi. Ta'arraf ilallah, kenalilah Allah firrakhai, di dalam waktu senggangmu. Waktu senggang tuh waktu gini lah. Kadang kita waktu sibuk itu nggak ingat Allah. Waktu senggang juga nggak ingat Allah. Jadi kapan kita ini mau ingat Allah? Waktu kita punya semuanya, ada harta banyak, istri cantik, anak kita ini begitu menggemaskan, anak kita semuanya sukses, nggak ingat Allah. Waktu istri meninggal, anak meninggal, bapak mati, suami mati, baru ingat Allah. Nah ini disampaikan oleh Rasulullah. Ta'aruf ilallah, kenalilah Allah di waktu senggangmu. Ya'rifka fisyaddati, maka Allah akan mengingatmu di waktu susahmu. Maka ketika kita lagi enak itu juga ingat Allah, biar nanti ketika kita susah Allah juga ingat kita. Jangan ingat Allah hanya ketika susah saja. Ketika udah senang lagi nggak ingat Allah lagi. Maka kita kan dihimbau agar senantiasa ingat Allah. Dalam keadaan apapun ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah bahwa apa-apa yang luput, apa-apa yang terlupa, apa-apa yang salah, apa-apa yang luput daripadamu, lam yakun liyusibaka, maka tidak akan bisa menimpamu, maksudnya mencelakakanmu. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, bahwa sesungguhnya pertolongan itu setelah sabar. Ingatlah bahwa annan nasra, pertolongan itu atau kemenangan itu ma'as sabri, beserta dengan kesabaran. Hanya orang yang tadinya sabar yang akan memperoleh kemenangan. Hanya orang yang tadinya sabar yang akan memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana mau ditolong kalau nggak pernah sabar? Dikit-dikit ketika ngutang ganau, madak dikit ini ngutang ganau, ya enggak, bukan begitu. Sabar. Maka sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar inilah, di balik kesabaran inilah nanti akan Allah penuhi kemenangannya, akan Allah tolong dia. Tapi kalau orang tidak sabar, gimana Allah mau memberikan kemenangan kepadanya? Wa annal faraja ma'al karbi. Ingat bahwa sesungguhnya kemudahan itu bersama kesulitan. Jadi harus nemuin sulit dulu baru kemudahan. Ya orang juga gitu. Gimana mau nyampai ke masjid Asy-Syifa kalau saya nggak berjalan? Artinya harus lelah dulu. Juga dalam menuntut ilmu juga gitu, harus lelah dulu, harus capek dulu, ngantuk tetap ngaji misalnya gitu. Maknai kitab, dengar ustadz pengajian online seperti ini, ya harus sabar. Nggak bisa kemudian setelah belajar langsung pintar, ya nggak bisa.
pastilah ada prosesnya, ada jenjangnya. Kita harus mengalami susah-susah itu dulu. Nggak tiba-tiba pintar gitu. Ya apa ya mungkin gitu ya, bisa disuntikkan, minum pil pintar gitu. Udah minum pil langsung pintar, atau suntik pintar gitu. Obat pintar, setelah disuntik langsung pintar gitu. Ya enak kalau ada gitu, tapi kan kita harus mengalami ya susahnya, sedihnya. Ya begitu, biar ada manisnya kesuksesan itu kan setelah mengalami banyak kegagalan. Setelah dia sukses kan baru dia bisa cerita, "Weh, kamu tuh lemak ngina aku lalu ini aja." Oh, bayangkan ketika aku dulu belum sukses. Siapa yang kenal aku? Dia. Maka omongan orang itu baru didengar ketika apa? Ketika dia sukses baru didengar. Cobalah, kita hanya orang biasa saja. Didengar kita? Enggak. Siapa beli tuh? Andon ngicia, lu kengenian. Iya kan? Tapi kalau kita udah terkenal, udah dikenal oleh orang lain, siapa itu tadi? Oh itu, dia ngicia tadi. Wajar mau dia ngicia. Ketika orang sudah terkenal, apapun yang dia ucapkan seakan-akan benar semua. Tapi kalau kita belum menjadi orang sukses, ketika kita ngomong benar pun, odolah, hidup ke baju semerawut, kata dia. Gitulah kehidupan itu. Bapak Ibu ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anna ma'al usri yusra. Nah, ini yang ada di dalam surat Alam Nasyrah. Wa anna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya beserta kesusahan ada kemudahan. Siapa orang yang enggak mau diberi kemudahan? Siapa orang yang tidak mau diberi kemenangan? Tapi dia harus menjalani proses. Manusia itu enggak lahir tiba-tiba besar. Ada orang yang lahir langsung tingginya 170 cm. Ya enggak. Kecil dulu. Ada orang yang lahir langsung bisa jalan. Enggak, harus belajar dulu, belajar jalan juga. Ya semuanya ya harus dilalui. Makan aja itu butuh proses. Nggak bisa makan itu langsung sepiring. Harus sesuap. Makan lagi sesendok, baru habis. Apa langsung ditumpahin ke mulut satu piring itu? Ya nggak bisa. Ya artinya itu nggak ada yang instan dalam hidup ini. Semuanya butuh proses. Masa mie instan aja juga masih butuh proses? Nggak ketika dibuka langsung dimakan ya, kecuali yang mau makan mie mentah. Itu pun ada prosesnya, dibuka dulu. Nggak diremukin dulu. Udah itu dimasukin micinnya. Baru dimakan. Kan semuanya butuh proses, bahkan makan pun harus ada proses. Nggak bisa hidup ini nggak ada prosesnya. Jadi kita itu diperintahkan untuk menghormati waktu lah. Kita ketika susah tidak perlu seakan-akan kita yang paling susah. Kita optimis saja, nanti pasti ada indahnya. Kalau kata anak-anak muda itu, semua akan indah pada waktunya. Kalau kata orang jomblo itu apa? Semua akan menikah pada waktunya. ya kita itu ya memang harus susah dulu. Jadi waktu itu kita hormati betul. Kalau saya dulu ketika saya susah, saya catat betul di dalam kenangan bahwa kesusahan ini suatu saat akan saya tertawakan. Saya akan jadi cerita saya ketika nanti saya sudah tidak susah lagi. Dan ketika kita lagi enak, jangan lupa bahwa enak hari ini juga nantinya akan menemui kesusahan lagi. Memang begitulah hidup itu. Saling bergantian. Nggak mungkin enak terus, ada susahnya. Ya, Nabi Muhammad juga nggak semuanya di dalam kehidupannya juga indah-indah, ada juga susahnya. Rasul dengan istrinya aja juga ada susahnya. Siti Aisyah juga pernah cemburu kepada Rasulullah. Tapi kan gimana caranya
di dalam kehidupan itu ya juga jangan sampai rumah tangga juga harus seakan-akan bermarahan terus tiap hari, ya juga enggak. Rumah tangga itu nggak mungkin nggak ada marahannya, tapi jangan juga marahan tiap hari. Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ke hadis yang 20. Ini setengah hadis. Hadis ini berjumlah 40, namanya arba'in. Arba'in itu artinya 40. Nawawi itu artinya yang menulis. 40 hadis karangan Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan yang besok hadis 21. Ini sampai hadis 20 aja. An Abi Mas'ud, dari Abi Mas'ud, Uqbah bin Umar, namanya Uqbah bin Umar, wal Ansori, dan ada sahabat juga namanya Al Ansori, Al Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, maksudnya bahwa sesungguhnya ucapan nabi-nabi terdahulu yang terus dikenang, ungkapan yang terus diingat oleh orang-orang dari nabi-nabi terdahulu, berarti kan hampir semua nabi menyampaikan ini. Apa bunyinya? Iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ini hadis agak ya artinya menyinggung kita semua. Idza lam tastahi, apabila kamu tidak malu, apabila kamu tidak punya sifat malu, apabila kamu tidak lagi memiliki rasa malu, fasna ma syi'ta, maka lakukanlah apapun yang kamu mau lakukan. Rawahu Al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kan gini. Kenapa kita tidak melakukan perkara buruk? Karena kenapa? Masih malu kita itu. Kenapa kita tidak melakukan ini? Maluan. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu, apapun yang dia lakukan terserah. Nah, inilah makna hadis ini. Artinya, ini kan nyindir kita. Kalau kita itu sudah melakukan segala perkara, ngambil yang bukan haknya, melakukan perkara yang tidak disenangi oleh orang, kita biasa-biasa saja, ini sudah tidak punya rasa malu. Kata jemau kita itu la putus urat maluau begitu. Lani dah bermaluan lagi. Laki je mau diambil, bini je mau diambil. La putus ni urat maluau. Ada pula maling di belakang rumah kita, padahal tetangga kita sendiri misalnya, atau boleh jadi kita yang maling di rumah tetangga kita, ya ini kan berarti kan nggak punya rasa malu lagi. Maka kita berusahalah untuk memiliki rasa malu di dalam kehidupan ini kan. Ya ndak enak lah kalau dicap jemur lulu dia lagi ugat malu. Wow. Jadi kita berusahalah. Bahkan dikatakan al haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Kita berusaha bahwa kita ini adalah kaum terpelajar, apalagi santri. Santri kalau nggak sholat itu malu. Kalau misalnya gini, ada dua orang sama-sama pulang dari sekolahnya. Seorang sekol di mana? Seorang sekol di pesantren. Kan beda. Ya ndak enak lah dengarnya. Ngapa kapan di sholat? Ini sama-sama di sholat. Yang lebih diponis masyarakat kira-kira yang sekolah di umum apa sekolah di pesantren? Misalnya sama-sama ndak sholat. Dua nih sama-sama satu anak SMP, satu anak MTS misalnya. Anak pesantren lagi. Kira-kira yang dimarahin yang anak pesantren apa anak orang biasa yang nggak sholat?
yang bukan anak orang biasa, anak yang sekolah biasa, pasti anak pesantren. Awak anak pesantren terus sembahyang kawan nih. Begitulah, berarti kan kita harusnya malu. Bahkan sekarang itu saya itu malah kagum juga sama orang-orang yang tidak pesantren. Di SMA itu ada sebelum belajar itu dia membaca Asmaul Husna dulu. Ada sekolah kayak SMA di Bengkulu Selatan ini sebelum apa namanya belajar mereka apa namanya tadarus dari tadarus juz 30. Bahkan ada yang sebelum sekolah itu sholat duha terlebih dahulu meskipun tidak setiap hari seperti di pesantren. Maksud saya mana budaya malu kita? Oh, kita anak pesantren. Oh, masa nggak sholat? Anak pesantren nggak puasa makan depan umum, berarti kan putus ugat malu waktu itu. Mana lagi ugat malu kita melihat. Ya, artinya kita berusaha. Siapa sih orang yang sudah baik di dunia ini? Kan juga masih berproses juga. Belum tentu juga orang yang sudah baik nanti akan terus baik. Boleh jadi orang yang enggak baik hari ini nanti akan jadi orang baik. Tapi kan kita berusaha untuk istiqomah. Istiqomah melakukan kebaikan. Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kita pelajari dari hadis Arba'in Nawawi hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Saya mohon maaf ada keliru dan salah. Dan Allah saya mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.